Di antara faedah tidur dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa orang yang demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jibril Vlog. Di episode kali ini kita akan membahas tentang adabun naum. Adab tidur. Yang mana seperti layaknya makan dan minum dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama manusia, sehingga ada hal-hal tertentu yang menjadikan tidur manusia ini lebih bernilai daripada tidur makhluk yang lain. Dan itu yang akan kita pelajari pada episode kali ini. Dan sebelumnya mari kita membaca Fatihah. Fatihah. Jangan ambil surat al-mustaqim, surat al-ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fatihah. A'udzu billahi minadh dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihim rabbid dunya bi ulumi fid darini amin. Adabun naumi utawi iki ku pira-pira pekertine turu. Hiya utawi adabun naum iku ayyata tahara yanto sesuci sapa wong minal hadasi saking hadas. Wa ayyana lan yanto turu sapa wong ala jambihi ing atase lambunge wong al aymani kang tengen hale mustaqbilal kiblati madhep kiblat. Wa yaqsida lan yanto nejo sapa wong binaumihi kelawan turune wong mangiku rahata badanihi ing ngistirahataken badane wong liyaqwa dalapun ento dadi kuat sapa wong alal ibadati ing atase ibadah. Wa yadhkura lan ento zikir sapa wong Allah ing Allah taala inda naumihi dalam nalikane ngarepaken turune wong. Wa ba'da yaqdati lan ing dalam sawise tangine wong. Waqad kana teman-teman ana an-nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza akhadha nalikane ngalap sapa kanjeng Nabi majja'ahu ing panggonan sarene kanjeng Nabi minal laili saking bengi wada'a ngongkon dele sapa kanjeng Nabi adahu ing astane kanjeng Nabi tahta khaddihin dalam ngisore pipine kanjeng Nabi. Thumma yaqulu nuli kari-kari dawu sapa kanjeng Nabi ing dawu Allahumma bismika ahya wa amut. Allahumma du Allah bismika kelawan asma panjenengan. Ahya urip ingsun wa amutu. Ahya urip kula wa amutu lan mati kula. Wa idza staiqadha dalam nalikane bungu sapa kanjeng Nabi qala maka dawu sapa kanjeng Nabi ing dawu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah tawi sekabehane puji lillahi ku tetep katuhi Allah alladzi ahya kang nguripaken sapa Allah na ing kita ba'da ma amata ing dalam sawise oleh mateni
matiaken sapa Allah na ing kita. Ba'dama amata ing dalam sawise oleh mateni atau matiaken sapa Allah na ing kita. Wa ilaihi lan iku tetep maring Allah nusyuru tawi dan giring atau den kumpulaken ing dalam sawise tangi saking kuburan. Adab tidur. Yang pertama adalah ya ayyatatahhara minal hadath. Bersesuci dari hadas. Kenapa? Ya, banyak faedah bersesuci sebelum hadas. Karena di antara alasannya adalah karena tidur ini adalah kematian. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis bahwa tamutuna kama tanamun wa tuqaduna kama tub'atsun. Kalian tidur sebagaimana kalian nanti mati, dan kalian bangun dari tidur sebagaimana kalian nanti dibangkitkan oleh Allah di mahsyar. Disebutkan juga dalam Al-Quran, bahasanya Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaiha al-mauta wa yursul ukhra ila ajalin musamma. Allah mewafatkan jiwa-jiwa saat mati dan mewafatkan jiwa-jiwa yang tidak mati dalam tidurnya. Dalam tafsir dijelaskan bahwasanya ruh orang-orang yang tidur itu dicabut oleh Allah dan bertemu dengan ruh orang-orang yang mati. Lalu fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut. Lalu ketika dua ruh tadi itu, yang satu dari orang tidur, yang satu dari orang yang sudah mati, ketika mereka berdua akan kembali kepada jasadnya, maka Allah menahan ruh atau jiwa yang akan kembali kepada jasad yang sudah mati dan melepas ruh lain yang milik orang yang sedang tidur. Sehingga prosesnya pun juga sama. Jadi orang mati dengan orang yang tidur prosesnya sama. Hanya saja ruh orang yang tidur ini dikembalikan lagi oleh Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga pernah menjelaskan itu bagaimana perbedaan antara ru'yah shadiqah dengan ru'yah kadhibah. Ternyata terjadinya yaitu ada di dalam proses ini, bahwa ru'yah shadiqah, mimpi yang benar yang disaksikan oleh orang mukmin, itu adalah terjadi saat pertemuan ini antara ruh orang tidur dengan ruh orang yang sudah mati. Apa yang dilihat oleh ruh saat itu di sana itu adalah ru'yah shadiqah. Dan ketika ruh dilepas dan kembali kepada jasad, sebelum kembali sempurna kepada jasad atau di dalam jasad, apa yang disaksikan oleh ruh saat itu adalah ru'yal kadhibah, mimpi yang dusta, mimpi yang dibuat-buat oleh setan. Lanjutan ayatnya, inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dalam itu semua ada ayat, ada bukti-bukti ketuhanan. Liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau untuk berfikir.
Sehingga para ulama selalu dalam tidurnya menghadirkan dalam hatinya perasaan bahwa beliau akan mati. Oleh karena itu beliau kemudian bersesuci terlebih dahulu. Sebagai apa? Persiapan untuk mati, karena umur tidak ada yang tahu. Umur tidak ada yang tahu kapan ajal, dan begitu. Kemudian wa ayyana ma'ala jambihil aiman, tidur dengan berposisi menghadapkan badan ini arah depan ke arah kanan, ya. Mustaqbil qiblah, dengan menghadap kiblah. Sehingga bentuk orang tidur itu ada 4. Yang pertama terlentang, kemudian miring ke kiri, kemudian miring ke kanan. Yang terakhir tengkurap. Kita urut ya masing-masing hukumnya, mulai dari yang pertama yaitu tidur terlentang. Tidur terlentang ini hukumnya mubah bagi orang laki-laki selama tidak khawatir auratnya nanti selama tidur terbuka. Ya, hukumnya mubah selama dia itu tidak ada kekhawatiran auratnya terbuka nanti semasa tidur. Kemudian makruh bagi perempuan, ya. Kemudian makruh bagi perempuan. Kemudian bentuk tidur yang kedua yaitu adalah miring ke kiri. Miring ke kiri ini ya tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ada beberapa bahaya-bahaya atau madharah dalam tidur miring ke kiri ini. Sebagian ulama menyebutkan ya, tidur ke kiri ini dapat membuat tidur lebih nyenyak, bisa lebih rileks, sehingga sulit untuk bangun dan malas untuk beribadah. Sehingga ulama yang sama juga menjelaskan bahwa faedah kenapa disunahkan tidur miring ke kanan adalah agar tidur ini tidak lebih nyenyak, sehingga mudah untuk bangun untuk beribadah. Kemudian ada sebagian ulama lain yang menjelaskan bahwasanya bukan karena tidur miring ke kanan itu membuat tidur tidak nyenyak, karena beliau menyatakan, untuk Imam Abu Zar'ah, beliau menyatakan bahwasanya beliau sudah terbiasa sejak dulu tidur miring ke kanan, dan itu membuat beliau tidur lebih nyenyak. Maka menurut beliau bukan karena tidur ke kanan lebih nyenyak atau bagaimana, bukan, tapi karena sisi kanan itu adalah yang disukai, yang disenangi oleh Kanjeng Nabi dan lebih didahulukan daripada sisi kiri. Baik, kemudian yang terakhir adalah tidur tengkurap, dan ini tidur yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga haruslah kemudian dihindari. Atau oleh ulama disebut naumus syayatin, naumus syayatin. Dan tentu adab tidur miring ke kanan ini tidak berarti harus menjaga seterusnya selama tidur miring ke kanan, tidak. Ya, di awal tidur dimulai dengan tidur ke kanan, adapun seterusnya umpama nanti kita secara tidak sadar ketika tidur bergerak, misalnya bergerak ke arah kiri atau tengkurap atau apa dan lain sebagainya, maka itu ya tidak masalah. Artinya kesunahan tidur miring ke kanan ini sudah hasil dengan kita di awal tidur tadi itu sudah memulai dengan miring ke kanan. Mustaqbilal qiblah, tidurnya
menghadap ke kiblah. Kenapa? Agar mengingatkan kepada kematian. Ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya tidur ini akhul maut, disebutkan an-naumu akhul maut. Tidur ini saudaranya kematian. Kenapa? Karena bentuknya sama-sama roh diambil, yang bedanya hanya roh orang yang tidur dikembalikan dan roh orang yang mati tidak. Sehingga agar mengingatkan hal itu, mustaqbilal kiblah, tidurnya menghadap pada kiblah. Wa yaqsida binaumihi rahata badanihi liyaqwa 'ala al-ibadah. Dia berniat tidur itu untuk mengistirahatkan badan agar kuat untuk beribadah. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam penjelasan Adabul Aql, bahwa tujuan melakukan perkara mubah tadi itu untuk menguatkan diri dalam beribadah, itu ada tanda-tandanya. Kan begitu ya. Begitu juga dalam ini, kalau kita tidur, dengan tidur itu kita bertujuan untuk menghasilkan energi beribadah ketika bangun, tentu kita tidak memperbanyak waktu tidur kita, tapi kita akan berusaha meminimalisir waktu tidur kita. Oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, disebutkan bahwasanya dari 24 jam ini maksimal dari tidur kita adalah 8 jam. Ya, disebutkan oleh beliau. Dan kita harus selalu berusaha bagaimana sekiranya untuk bisa qiyamul lail, mengisi malam dengan banyak beribadah. Ya, tentu tidak langsung bisa kita sekaligus, tapi perlu usaha sedikit demi sedikit. Wa yadhkurallahu ta'ala 'inda naumihi wa ba'da yaqdhatih. Selalu mengingat Allah, baik itu ketika mau tidur atau setelah bangun. Di antaranya ada doa yang disebutkan di sini ketika mau tidur, Allahumma bismika ahya wa amut. Dan ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dari doa bangun ini saja kita sudah bisa mengerti bahwasanya tidur itu ya kematian. Karena arti dari doa Kanjeng Nabi ini, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Menunjukkan bahwa tidur itu adalah kematian, hanya saja roh dikembalikan lagi. Baik. Kemudian semisal tidak menemukan alat sesuci, tidak menemukan kemungkinan atau tidak mampu untuk bersesuci sebelum tidur, bagaimana? Maka oleh Syekh Nawawi Banten sebutkan bahwasanya ya cukup kita itu membasuh sebagian daripada anggota badan kita. Kalau semisal tidak memungkinkan atau karena tidak ada air dan seterusnya, maka cukuplah untuk kemudian sebelum tidur kita duduk menghadap kiblat, lalu zikir kepada Allah, mengisi dengan doa-doa, kemudian barulah kita tidur. Oleh karena itu, naum ini di samping memang dijadikan oleh para ulama yaitu sebagai jeda untuk beristirahat, untuk kemudian bangkit beribadah, dan tidur ini dijadikan sebagai diyakini dan hadirkan di dalam hati bahwasanya tidur ini ada akhul maut, adalah saudara dari kematian. Maka para ulama itu selalu menjadikan waktu sebelum tidur itu sebagai isti'dad lil maut, sebagai persiapan untuk kematian. Ya, di antaranya dengan beristighfar, dengan bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, dengan memaafkan orang lain sehingga dalam hatinya tidak ada dendam, tidak ada marah dan sebagainya. Isi dengan zikir. Kemudian sebelum tidur meletakkan surat wasiat ada di bawah bantal. Ya, ada di bawah bantal. Bahkan dikisahkan bahwasanya orang-orang yang tidak menuliskan wasiatnya sebelum tidur, ya, dia nanti di hari kiamat, dia nanti di alam barzakh, maksud saya, akan tidak bisa berbicara. Jadi diam saja, tidak bisa berbicara nanti di alam barzakh. Ketika para roh saat itu di alam barzakh bertemu, saling ziarah, yatazawarun, maka orang yang tidak menitipkan, tidak menuliskan wasiatnya terlebih dahulu sebelum dia tidur, dia ini tidak akan bisa berbicara. Namun memang sebagian ulama ada yang mengarahkan kisah ini, riwayat ini, bahwasanya di alam barzakh orang yang tidak menulis wasiat tidak bisa berbicara itu kepada wasiat yang wajib, semisal melalui nadar, atau orang yang tidak menuliskan wasiat tadi itu memang sudah hampir mati. Jadi dia sudah ada dugaan bahwa dia akan mati, tapi dia tidak mau untuk menuliskan wasiatnya. Tapi kalau orang yang mati secara tiba-tiba dan lain sebagainya, maka hal demikian ini tidak sampai mendapatkan balasan tidak bisa berbicara nanti di alam barzakh. Baik. Kemudian di antara adabnya lagi, Rasul kalau tidur ini disebutkan wada'a yadahu tahta khaddih. Rasul meletakkan tangannya di atas pipi beliau. Ya, Rasul meletakkan tangan di atas pipi beliau. Di antara faedah tidur dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa orang yang demikian nanti akan ada malaikat khusus yang akan mendoakan dia setiap kali dia bangun. Kapan saja dia bangun, nanti dia akan didoakan oleh para malaikat, Allahumma ighfir li fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, maafkanlah fulan, ampuni fulan karena dia tidur malam ini dalam keadaan suci. Bahkan ketika bangun, ini usahakan agar selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan bisa menjadi penyebab dari terkabulnya doa. Orang yang bangun kemudian langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja untuk episode kali ini, membahas tentang adab-adab tidur. Semoga kita bisa mengamalkan dengan sempurna. Baik. Hadirin yang dirahmati Al-Fatihah. Kalau ada saran atau koreksi silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.